Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Permain Jiwa. Di video ini saya akan bahas kasus yang fenomenal, yang tentang penyembuhan ibu tidak daya. Saya akan ceritakan pengalaman saya dari proses channeling yang dulu pernah saya dapatkan terkait fenomena-fenomena penyembuhan yang kadang susah dijelaskan, tapi ada banyak yang terbantu. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat menemukan sebuah fenomena penyembuhan juga, sama kasusnya seperti Ibu Ida Daya ini. Tapi ini kejadiannya kalau tidak salah di Brasil. Ada seorang namanya, julukannya ya, John of God, dan bisa dibilang apa yang dilakukan jauh lebih ekstrim, karena kalau Ibu Ida Daya itu melakukan terapinya dalam bentuk pijat, kalau si John ini dengan pembedahan. Jadi saya fokus pada fenomenanya, bukan pada orangnya ya, karena berita terakhir si John of God ini akhirnya juga tersandung kasus pelecehan seksual. Sedikit gambaran tentang proses penyembuhan si John of God ini. Dia melakukan pembedahan itu terbuka tanpa bius dan beberapa tidak mengeluarkan darah, dan sekalipun sayatan-sayatannya itu di jalur-jalur yang merupakan jalur aliran darah utama, tapi pendarahannya tidak seperti normalnya orang ketika mengalami pembedahan. Ini tentu saja kontroversi ya. Dan satu hal yang waktu itu menarik buat saya, fenomena ini menjadi viral di seluruh dunia karena diangkat oleh influencer yang katakanlah orang sudah tidak asing dengan sosok Oprah Winfrey. Oke. Nah, sewaktu si John ini sedang naik daun, nah ini poin positifnya. Beberapa orang yang ahli dalam bidang itu, bidang anestesi, bidang pembedahan, beberapa dokter itu ikut melakukan semacam inspeksi atau ikut terlibat di situ untuk mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Jadi poin positifnya di sini ada kooperasi, ada kerjasama. Dan sewaktu itu dokter juga heran, karena untuk seseorang yang tidak punya latar belakang medis, apalagi tidak punya jalur formal pendidikan tentang pembedahan, apa yang dilakukan si John ini sangat luar biasa, karena dia seperti tahu persis melakukan sayatan-sayatan tanpa membuat efek pendarahan yang banyak. Oke. Dan prosesnya tanpa bius. Jadi ini bisa dibayangkan ya, sangat menakutkan karena pembedahannya ini dilakukan di depan publik. Nah, seperti biasa, apapun yang saya dapatkan itu kan selalu saya coba bawa dalam proses channeling lewat meditasi. Nah, menarik, waktu awal saya diberitahu bahwa pokoknya kalau ada satu fenomena yang terjadi yang menarik perhatian publik, menyangkut hal-hal yang tidak masuk di akal atau belum bisa dijelaskan tapi berefek nyata, sebetulnya itu adalah bagian dari proses menyetel level dimensi kesadaran secara luas ya, jadi secara publiknya. Artinya bahwa fenomena itu muncul karena ada sesuatu yang ingin dipancing dengan peristiwa itu untuk memperbaiki sebuah sistem yang secara level kesadaran tidak lagi istilahnya berfungsi. Jadi fenomena penyembuhan Ibu Ida Daya ini artinya pasti ada yang tidak beres atau kurang beres dengan sistem secara luas yang sekarang ada terkait pengobatan, terkait medis, penyembuhan, dan lain-lain. Karena dengan fenomena ini mengemuka, akan timbul perdebatan pro kontra. Kalau John of God tadi pembedahan lebih ekstrim, kalau yang dilakukan Ibu Ida Daya ini juga di luar dugaan, karena kasus-kasus yang sudah menaun itu kalau dari media ya, itu banyak yang mengaku terbantu. Nah, dengan demikian ini akan memancing perdebatan dan semua orang punya argumen, dan di situ pasti nanti akan timbul wawasan baru, tinggal pilihannya atau arahnya kemana. Ini yang dimaksud proses fenomena kenaikan dimensi kesadaran, istilah lain spiritual ascension, atau dalam bahasa yang personal ini awakening, cuma kaitannya dengan level kesadaran secara luas. Jadi sewaktu itu dalam proses channeling saya itu macam dapat gambaran ya tentang ibaratnya acaranya, proses bagaimana menaikkan
level dimensi kesadaran ini. Jadi kita sudah masuk ke era semua serba digital. Oke, jadi semua ini akhirnya menyatu atau disatukan dengan teknologi, semua serba online. Oke, dan ini memang konsekuensi dari kemajuan zaman. Nah, apa menariknya? Kesehatan itu adalah yang paling hakiki, paling mendasar terkait kehidupan. Jadi rencananya nanti ke depan, setelah semua orang bergerak mengikuti kemajuan zaman teknologi ini, demikian pula tentang penyakit yang medis, pengobatan, akhirnya bergantung pada alat-alat semua. Oke. Dan siklus alam, kalau kalian pernah dengar ada badai matahari atau istilahnya di luar blackout ya, ada kadang fenomena matahari itu bisa mengeluarkan radiasi yang cukup besar, bahkan kadang bisa tidak terbit. Nah, ini akan mengacaukan semuanya. Nah, serunya kan ketika itu terjadi, orang yang tadinya sudah semua bergantung pada teknologi akhirnya kesulitan mempertahankan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian keseimbangan akan terjadi. Yang bisa bertahan justru yang tidak mengikuti teknologi. Jadi gambaran kedepannya ke sana. Nah, kemarin itu sebetulnya sudah diuji dengan kasus pandemi. Sebuah bentuk kemerdekaan atau ketahanan satu bangsa itu adalah kemampuan dirinya bertahan hidup. Yang utama adalah tentang kesehatan. Bisa nggak kita dengan kekuatan sendiri itu bertahan hidup? Nah, itu ujian pertama. Nanti berikutnya ini akan ada banyak ujian lagi. Dan ini tantangannya buat bangsa ini ke depan. Lalu kejadian kemarin, penyembuhan yang viral yang diadakan sebagai bentuk bakti sosial oleh Kostrad dengan mendatangkan Ibu Ida ini, kita lihat antusiasmenya di luar dugaan. Dan yang mengendorse, katakanlah dalam tanda kutip, dari pihak militer. Jadi ini tentunya bukan tanpa maksud ya. Jadi pada prinsipnya kita itu di tengah perang. Jadi bagaimana membangun ketahanan masyarakat itu butuh strategi. Jadi kalau yang melakukan dari pihak militer, ya saya yakin ini bagian dari strategi bagaimana menjaga keutuhan, kedaulatan bangsa ini. Ini PR yang berat karena kita negara besar dan kita dikatakan merdeka itu masih dalam status negara-negara yang benar-benar mandiri. Contoh kasus seperti kemarin pandemi itu mereka bisa memproduksi vaksin sendiri. Itu justru negara-negara yang menurut kacamata media barat itu jadi musuh mereka. Iran, Kuba, Cina, dan misalnya kayak seperti kemarin Korea Utara kena pandemi belakangan, apa yang dilakukan? Mereka tidak menggunakan vaksin. Ada pengobatan tradisional mereka yang justru itu menjadi solusi. Kalau tidak salah Koryo atau apa, semacam ya, akupuntur ya versi Korea Utara, dan mereka bisa bertahan. Jadi ini pentingnya bahwa bagaimana orang itu mempertahankan kesehatannya. Karena kalau dari ajaran kuno, tubuhmu itu adalah tempel, kuil, rumah ibadahmu. Itu yang pertama. Kalau kamu tidak bisa menjaga tubuhmu, kamu tidak bisa beribadah. Dan banyak cara untuk menjaga tubuh itu. Jadi karena kemarin kebetulan yang mengendorse itu dari pihak militer, bayangkan ya, Menteri Kesehatan sebelumnya pun dari mantan militer, tapi pro kontra. Nah sekarang ini juga, kenapa pihak militer sampai mengangkat influencer yang bukan dari militer? Jadi ini yang saya ingin coba sampaikan ya, karena kita itu menjadi target bahwa segala hal kekacauan ini by design, bukan semata-mata timbul begitu saja. Di era kemajuan teknologi, sosial media, semua itu bisa di framing. Kasus penyembuhan Ibu Ida Daya ini buat saya menjadi sangat menarik, karena ini penyembuhan yang sudah bersentuhan dengan fisik. Ini memperjelas simbol-simbol pesan yang disampaikan semesta. Fenomena sebelumnya, entah dulu kasus Batu Ponari, kemudian penyembuhan kuning Sirinapi, itu mungkin lebih arahnya bisa menjadi perdebatan karena tidak ada sentuhan unsur fisik yang lebih intens. Jadi kalau mau dikatakan penyembuhan
Ayurveda ini ya sama seperti akupuntur, sama seperti pijat yang umum, ya kan, fisioterapi. Jadi sudah di ranah fisik. Tentunya kalau sudah di ranah fisik ada bisa hal yang ditelusur, diukur, dirisetnya. Jadi kalau suatu hal itu benar-benar menyembuhkan, mestinya kan justru PR-nya mencari penjelasan, standarisasi, payung hukum, supaya kita punya kekuatan dari unsur-unsur yang ada dalam bangsa ini sendiri. Kalau kita bergantung untuk sebuah kesehatan itu bahannya dari luar, orangnya dari luar, alatnya dari luar, ya bagaimana kita bisa merdeka, mandiri? Susah. Jadi kenapa fenomena ini muncul? Ini seperti kode keras ya, karena berita di media itu kan seolah-olah kenapa masyarakat kita percaya penyembuhan yang klinik, mistis ya. Ini bukan klinik lagi. Kemudian konteks yang akhirnya ada di masyarakat itu kan seolah-olah masyarakat kita itu tinggal bodoh, tidak logis percaya hal-hal semacam itu. Bagi saya, masyarakat logis. Antusiasme kemarin itu karena mereka sangat logis. Secara sederhana, kalau kalian beli barang apapun itu yang terjangkau, yang murah. Demikian pula, kenapa mereka memilih dan percaya penyembuhan ibu tidak daya? Ya karena itu yang bisa mereka lakukan dan logis. Jadi masyarakat berperilaku seperti itu, sebetulnya fenomena ibu tidak daya ini ingin menunjukkan kalau masyarakat dikatakan tidak logis. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab? Ya karena untuk sehat itu sekarang mahal. Belum lagi faktor kenyamanan, harapan. Kenapa kemarin Presiden ribut, banyak yang berobat ke luar negeri. Presiden juga sampai memberi ultimatum, kenapa alat-alat kedokteran atau kebutuhan rumah sakit yang bisa kita buat sendiri harus membeli. Kayaknya kan ini menjadi rantai yang berputar dengan alasan profesionalitas, ya kan, pelayanan, import dari luar, akhirnya biayanya menjadi tinggi. Jadi masyarakat menjadi tidak logis kalau dalam kata-kata apa yang ada di media, ya efek dari hal ini. Jadi sebetulnya ini adalah petunjuk adanya sebuah kegagalan dalam memberikan harapan masyarakat kita untuk sehat. Dan kenapa kejadiannya dengan daya? Kenapa ibu kota juga di sana? Ya, apa menurut kalian? Tulis di komentar. Ini simbol-simbol, karena spiritualitas itu tentang bagaimana kita memperspektifkan sebuah fenomena. Oke, yang terakhir, jadi kita di masa-masa kritis, tahun politik, tengah perang. Kalau kalian perhatikan, apapun yang fenomenal sekarang itu sebenarnya bukan yang di sana yang ingin ditunjukkan, tapi apa yang di belakang itu semua. Kasus kemarin penganiayaan pejabat akhirnya kan membuka hal yang lebih luas. Demikian pula fenomena ini, penyembuhan yang sederhana dengan tarian, dengan minyak, tidak memungut biaya. Banyak orang terbantu. Jadi nilai-nilai spiritualitasnya adalah yang ingin diuji itu kita memahami dari mana kesembuhan. Orang kita terjebak bahwa semuanya harus logis. Hal semacam ini dikatakan gaib, klinik, padahal udah di ranah fisik. Jadi satu-satunya gaib itu ya kesadaran. Yang dikatakan mistis, ya, magic, satu hal yang belum bisa dijelaskan itu yang dikatakan mistis. Jadi magic yang dilakukan Ibu Ida Daya ini ya karena belum bisa dijelaskan. Sama halnya dulu orang sakit panas ya, ada yang menjilat batu apa kapur sembuh ya, setelah diteliti kandungan mineralnya ternyata membuat kita bisa melawan infeksi. Nah, semacam itu saja. Jadi semestinya kalau seperti ini kan kita mencari alasan itu sudah ranah manusia, mencari penjelasan, bukan mengesampingkan apa yang diberikan oleh Ibu Ida Daya ini. Jadi spiritualitas hanya ada satu-satunya spirit, Tuhan itu sendiri, bahasa lainnya energi. Di luar itu tidak ada. Segalanya adalah perwujudan Tuhan dan segalanya adalah jalan atau sarana menuju Tuhan. Obat bukan yang menyembuhkan, dokter juga bukan, Ibu Ida Daya juga bukan. Semua hanya sarana. Maka ketika batasan-batasan doktrin itu
mengemuka menjadi perdebatan. Wah, ini tidak medis, jebakannya di sana. Nanti akan teruji ketika ke depan seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Jadi dikotomi antara penyembuhan medis dan non medis, penyembuhan medis dan alternatif. Kenapa manusia selalu ribut tentang cara? Ini karena semua ego. Jadi hukum alam itu sebab akibat. Akibat itu ranah Tuhan. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti. Budidaya tidak menggunakan alat-alat, tidak punya keilmuan, tidak belajar bisa menyembuhkan. Oke. Jadi misterinya di sana. Tapi manusia itu kan selalu ribut tentang cara. Obat yang baik itu yang menyembuhkan. Tapi manusia ribut tentang obat yang mana. Di kasus kemarin sewaktu pandemi, kalau kita mengatakan pengobatan bukan dengan cara medis, itu berakibat hukum buat kita. Itu ujiannya. Maka kita bisa mengatasi ini. Salah satu kelemahan penyembuhan barat ke medis itu karena gagal memberikan harapan. Karena kalau dalam rumus penyembuhan barat yang kaidah medis, segalanya harus terukur. Ya, dalam berapa batasan ada yang memang bisa diukur, tapi tidak semuanya bisa terukur. Maka dalam uji coba obat misalnya, ada pengujian ini efek placebo atau bukan. Jadi ranah spiritualitas placebo, kekuatan hidup, daya juang, keyakinan, itu tidak bisa dibantu dengan apapun kecuali muncul dari orangnya itu sendiri. Nah, ini kan berbeda. Suatu hal yang sifatnya placebo itu bukan menyembuhkan. Padahal ketika sekarang fenomena ibu Widadaya ini memberikan harapan, itu sudah satu langkah dulu. Orang punya harapan itu sudah memperkuat imunitasnya, sudah punya satu poin untuk menyembuhkan dulu. Jadi konteks kesehatan dalam spiritualitas di ajaran masa lampau bahwa mind, body, and soul, tubuh, pikiran, dan jiwa itu satu kesatuan. Ranah fisik itu bisa dilakukan pengobatan yang sifatnya fisik terukur, tapi ranah pikiran, kesehatan jiwa itu adalah tentang semangat, daya juang, harapan. Dari mana itu datangnya? Dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ke depan acaranya cuma dibalik. Semakin orang sadar apa yang sekarang kita sebut penyembuhan alternatif, ya, akupuntur, kemudian penyembuhan prana dan lain-lain, sifatnya holistik, ini justru yang penyembuhan utamanya. Karena segala hal yang terkait kesehatan jiwa, mental, itu dilakukan dengan praktek-praktek seperti ini. Ranah fisik itu bagian akhir. Kalau sekarang kan terbalik, orang kalau sudah sakit keras baru cari penyembuhan alternatif. Kalau dulu penyembuhan alternatif itu yang utama, ya kan? Ranah fisik itu yang mengikuti. Oke? Sampai di sini videonya. Kalau kalian suka, silakan berikan like, berikan komentar. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.